guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, salah seorang yang nanti saya perkenalkan dia perkenalan sendiri, tapi yang jelas saya perkenalkan tempat saya dulu. Saya berada di Pantai Ampenan di Pelabuhan Tua. Jadi Pelabuhan Tua ini adalah saksi sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari Pulau Lombok dan kerajaan-kerajaan yang ada di Lombok. Dan di sini itu kalian masih lihat bekasnya, ada masih sisa tiang-tiangnya yang zaman dulu. Dan di sini kita akan mencoba mengulas salah satu bisa dibilang apa ya? Literatur karya monumental. Jadi salah satu referensi kalian kalau ingin belajar tentang sejarah Lombok, tapi nanti akan dijelaskan sama beliau. Saya akan perkenalkan sedikit, beliau adalah seorang doktor bidang ilmu hukum, tapi beliau juga orang yang senang belajar sejarah. Dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya diajak oleh Mas Lian untuk bicara tentang sekilas buku yang ada di tangan saya ini. Jadi ini salah satu karya yang pada hari ini saya akan ceritakan bagaimana dia lahir, bagaimana proses kreatifnya, apa motivasinya. Nah, buku ini awalnya merupakan karya yang disertasi Van der Kraan di Melbourne University di Australia. Nah, Van der Kraan ini adalah salah seorang penulis yang cukup kredibel dan bahkan dia dianggap sebagai salah satu ahli Lombok yang cukup terpercaya di dunia saat ini. Jadi nanti guys, gitu, kita akan bicara gitu. Kita akan bahas, saya akan memberikan pengantar singkat lah tentang karya ini. Jadi ini salah satu referensi ya, utama kalau kita mau tahu tentang sejarah Lombok ya. Selain dari babat-babat, terus catatan-catatan dari petualang-petualang zaman dulu gitu ya, mencatat tentang bagaimana keindahan Lombok. Jadi dulu misal kita bicara sejarah itu selalu dari catatan para ekspedisi, misal ketika ada ekspedisi dari Eropa misal, para pelaut-pelaut yang menjelajah Nusantara, biasanya mereka membuat catatan. Nah, itu biasanya mereka selain para pelaut, di antara mereka itu juga ada beberapa etnografi, para etnograf. Dan mereka itu memberikan laporan, misal beberapa pelaut yang berlayar ke Nusa Tenggara seperti Bali, Lombok hingga Bima sana. Jadi mereka itu membuat catatan-catatan pribadi, mereka menggambarkan bagaimana karakter wilayah, karakter penduduknya seperti apa, perdagangannya, bahkan mereka secara fisik menggambarkan orang-orang di sekitar situ tuh secara fisiknya seperti apa. Oh gitu ya, sampai lengkap banget ya. Rambutnya, kulitnya, hidungnya ya. Bahkan The Graph itu kalau nggak salah untuk ketika dia berlayar ke Nusa Tenggara, bahkan dia bilang yang paling cantik orang di Nusa Tenggara itu yang dia temui yang mana gitu. Oh, gitu. ada catatan sejarah. Mantap. Oke, sebentar lagi kita lanjut ya. Saya cuma pengen cek dulu audionya apakah bagus atau enggak ya. Sebentar dulu. Oke, silakan. Oke ya. Jadi teman-teman semua, tadi host sudah cerita sedikit. Ada salah satu buku yang cukup fenomenal. Bahkan ini salah satu karya monumental. Ini buku ini merupakan disertasi Van der Kraan di Melbourne University di Australia. Jadi Van der Kraan ini merupakan dosen sejarah di sana. Jadi di Australia, dia ini berkebangsaan Belanda, ya, kemudian menjadi warga negara Australia. Oh gitu. Nah, buku ini semula diterbitkan oleh Asian Studies di Heinemann. Ini dulu judul aslinya buku ini Lombok Conquest, Colonize and Underdevelopment di 1870 sampai 1940. Jadi ini buku ini jadi diterjemahkan oleh Mas Doni Supandra. Jadi salah satu Dulu Mas Doni Supandra itu salah satu penerjemah di kami yang
15 tahun tinggal di Inggris. Dia menjadi konsultan di Asia Foundation. Nah, dia ini tertarik melihat buku ini awalnya di Inggris. Kemudian dia mengontak Van der Klaan agar karya ini bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah lama Mas Doni kemudian menghubungi Van der Klaan. Oleh Van der Klaan di ACC untuk diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Oh gitu. Nah, ya jadi karya sebentar saya tanya dulu, Van der Klaan ini waktu buku ini dibuat, diterjemahin masih hidup? masih hidup. Sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Oh gitu. Jadi Van der Klaan Luar ini biasa. masih cukup sehat sekarang. Tidak begitu sepuh lah Van der Klaan ini. Masih bekerja sebagai pengajar dan dia salah satu ahli Lombok yang sangat dipercaya sekarang di Eropa maupun di Australia maupun di Amerika. Iya. Karena memang studi-studi tentang Lombok itu agak minim sumber, khususnya soal studi-studi sejarah dari perspektif sarjana barat. Walaupun saya dengar sekarang ada satu disertasi yang mengkritik buku ini. Jadi disertasi yang ditulis oleh salah satu dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Unram. Dia menyelesaikan disertasi di Universitas Gadjah Mada, jurusan studi sejarah. Bisa. Tapi buku ini menurut saya masih sangat luar biasa dan tetap menjadi rujukan nomor 1 untuk studi Lombok pada akhir abad 19. Oke guys, jadi ini pengantar dulu ya, karena hujan kita pindah lokasi. Yang penting kalian tahu bahwa kami ingin membahas buku ini. Oke, jangan kemana-mana. Oke guys, lanjut yang tadi di pantai karena hujan, jadi kita ngambil latar kota tua Ampenan. Karena kalau pantai juga suara deburan ombak itu sangat berisik. Ya. So semoga saja di sini suaranya bagus dan jelas. Oke, tadi sampai di mana ya? Van der Klaan. Van der Klaan. Oke, Ya. silakan dilanjutkan. Jadi Van der Klaan ini merupakan salah satu sejarawan yang atau ahli Lombok yang cukup terkenal. Nah, ada beberapa nama sebenarnya teman-teman yang cukup ahli ketika meneliti tentang Lombok. Ada misal Kari Tele. Kari Tele itu dia antropolog yang memang ya antropologi yang memang studinya studi antropologi sosial di Lombok. Tentang Lombok. Ya, Jadi tentang kita di sini fokus bicara tentang Lombok dan Ya, sejarah Lombok. betul. Ya. Dan Ya. ini adalah para ahli yang Ya, betul sekali. melakukan kajian, penelitian terkait dengan itu ya. Ya, jadi Kari Tele itu dia seorang antropologi, kemudian dia meneliti tentang antropologi sosial di Lombok. Nah, Apa nama bukunya? dia kalau dia menulis disertasi tapi di jurnal-jurnal Disertasi. internasional Oh gitu. itu Jadi ada sekitar 12 tulisannya tentang Lombok. tentang Lombok. Nambah referensi Ya. kita untuk bicara tentang sejarah Lombok. Ya, kemudian ada lagi nama selain Van der Klaan itu nama yang cukup terkenal tentang budaya hukum. Budaya hukum. Ya, Tuan Guru dan Legal Culture itu tulisannya Kingsley. Jadi Kingsley itu adalah seorang guru besar di New South Wales. New South Wales. Ya, New Australia. Zealand, Australia. Australia. Jadi guys, saya nggak salah mendatangkan orang jadi bintang tamu di video saya kali ini yang terkait dengan berbicara sejarah Lombok ya. Karena beliau banyak punya referensi literatur orang-orang tokoh-tokoh yang meneliti terkait dengan sejarah Lombok. Jadi di sini kajian pustakanya ya kita bahas. Nanti kalau bukti dan Ya, nanti kita kita cari. kita telusuri apa aja. Seperti misal. di belakang saya ini bangunan tua nih guys Ya. di Kota Ampenan. Jadi kita ambil ini sebagai latarnya supaya kesan klasik juga ada. Kalau saya pakai baju belangkon kayak gini ya biar Nusantara lah gitu kan. Iya. Lanjut bro. Tapi sebenarnya juga kota itu Mas Lian itu adalah panggung ingatan kolektif. Jadi Panggung ingatan ya. kolektif. Ini bahasa akademis berat banget. Jadi sebenarnya Ampenan ini itu salah satu kota yang paling penting pada masa-masa itu. Jadi di wilayah Nusa Tenggara ini pelabuhan Ampenan ini adalah Gerbang saksi sejarah. ya, saksi sejarah. Bagaimana dulu di sini para pedagang dari berbagai benua itu datang bertemu, mengadakan transaksi di sini. Bagaimana budaya itu bertemu, bagaimana bahkan mungkin juga
jodoh juga kita Jodoh, nulis ini. iya, cocok. Jadi Jodoh juga di kita nulis buku ini. ini ada dibahas tentang itu juga ya. Jadi Van der Kraan ini luar biasanya menurut saya. Kenapa ini menjadi salah satu rujukan penting? Karena Van der Kraan ini merupakan salah seorang sejarawan ekonom. Sejarawan Jadi dia, ekonomi. Gitu. Jadi dia sejarah sosial ekonomi. Sejarah sosial ekonomi. Jadi di sini di buku ini Van der Kraan itu menulis tentang sejarah sosial ekonomi, bukan tentang sejarah ansih gitu ya. Sejarah murni. Bukan dimaknai misal pertarungan antara jadi sejarah kolonial. peperangan gitu. Enggak. Van der Kraan itu enggak bicara itu, tapi tentang bagaimana di Lombok pada masa-masa itu, khususnya studinya dia itu 1870 sampai 1940 itu adalah era-era penting yang menandai tentang munculnya kekuasaan Raja Bali di Lombok yang begitu berkuasa, dan pada masa 1940 itu kita tahu sebagai masa senjakala kekuasaan Belanda di Indonesia gitu. Ya, jadi ini sangat penting menurut saya. Jadi selama ini sejarah itu dipahami seolah-olah ada tokoh jahat ya. Ada tokoh jahat versus tokoh baik gitu. Nah, sejarah itu selalu dipahami seperti itu. Oleh Van der Kraan di buku ini ya, Lombok oleh kami di Yayasan Lengge Foundation ini menerjemahkan buku ini menjadi Lombok Penaklukan ya, Penjajahan dan Keterbelakangan. Jadi pemilihan judul ini sebenarnya sesuai dengan terjemahan aslinya yang paling mendekati itu. Tapi sebenarnya ini penting karena menurut saya dia merekam kronik bagaimana pada masa-masa itu bukan pertarungan seolah tokoh jahat Bali, tokoh buruk tokoh jahat itu Bali, buruk itu Bali, misal yang baik itu Lombok. Nah, buku ini Belanda juga gitu kan. Belanda juga. Tapi dia memberikan informasi kepada kita bagaimana sejarah pada masa itu tidak dipahami seperti itu. Jadi Van der Kraan itu memberikan insight kepada kita, ya, pengetahuan pada kita, informasi pada kita bahwa sejarah Lombok pada masa itu adalah yang direkam oleh Van der Kraan itu pertarungan antara para aristokrat, para pemilik lahan antara orang Bali dan orang Lombok gitu. Dan yang paling yang menjadi korban itu korban utamanya itu orang-orang yang sebenarnya itu secara sosial ekonomi tidak beruntung. Jadi bukan pemilik lahan tapi para pekerja, para buruh tani gitu. Dan itu yang direkam baik oleh Van der Kraan Di buku ini. ya. Bagaimana misal dulu bahkan di dalam buku ini Van der Kraan bilang bagaimana catatan impor produksi beras itu di lahan segala tadi ada ya, spesialnya. penguasaan lahan itu berapa misal ya, itu ada di buku ini. Jadi ngurut dengan kemarin waktu saya ke Puri Pamotan, di sana itu ada saluran irigasi zaman kerajaan. Jadi Anak Agung cerita bahwa saluran irigasi ini itu dibagi adil gitu. Terus bagaimana pola raja dulu dia tidak menerima upeti ansih seperti halnya ini loh, dapat itu upeti apalah namanya pajak gitu, tapi pajak ini dikelola untuk dibagikan, jadi administrasinya udah bagus kan. Iya. Emang begitu Ya. di buku ini juga Van der kayak Kraan gitu. juga bilang, jadi dia tidak merekam gitu, bahwa saya di akar rumput itu orang Bali, Lombok itu clash gitu, nggak ada. Van der Kraan itu nggak cerita tentang itu. Nggak cerita. Malah Van der Kraan itu sebenarnya seturut dengan buku-buku kupu-kupu kuning. Yang menyeberang ke Lombok ya. Iya. Jadi itu sebenarnya seturut dengan itu, bagaimana akulturasi budaya itu terjadi gitu. Pluralisme. Ya, jadi sejarah pada masa itu nggak hitam putih, jahat baik buruk gitu loh, nggak seperti itu. Jadi Van der Kraan merekam dengan baik bagaimana akulturasi budaya terjadi, bagaimana dia menceritakan anak Agung ya, Iya. itu kemudian mempunyai bahkan cucunya itu dianggap Muslim. Cucunya itu Muslim katanya di cucunya literatur Muslim. yang lain. Ya. Van der Kraan itu menceritakan dengan baik bagaimana misal peta kekuatan sosial budaya yang sosial ekonomi lah. Sosial ekonomi. Jadi bagaimana ketimpangan, perlawanan dan segala macam itu sebenarnya pemberontakan itu Lombok ini jadi pemberontakan oleh kelas-kelas yang merasa tidak menjadi korban paling utama pada masa itu. Bukan pertarungan kekuatan kerajaan versus kerajaan, enggak seperti itu sebenarnya. Tapi Jadi, murni di sini Van der Kraan tuh mencatat bagaimana melihat sebuah kerajaan Lombok ini dari pandangan ekonomi gitu. Ya,
sejarah ekonomi. Betul Mas Lian. Jadi kenapa kami tertarik menerbitkan buku ini? Ya selain karena minim studi-studi tentang Lombok soal sejarah itu sangat minim ya. Jadi yang saya tahu misal Sasak Adat Reh misal itu, Strafred ya di Leiden ya, itu ada beberapa disertasi dulu yang terbit studi tentang Lombok yang disimpan di Leiden ya, IITLV ya, atau Van Vollenhoven Institute itu ada. Etnografi ya? Ya, etnografi. Tapi buku ini menurut saya adalah karya pertama yang merekam atau memberikan insight tadi soal sejarah ekonomi itu. Dan itu tidak dapat kita dapatkan di karya-karya yang dibabat-babat. Ya, dibabat-babat. Nah, tapi yang paling penting walaupun sumber sejarah kita itu kan dari lontar ya, dari lontar catatan-catatan sejarah. Tapi yang paling penting buku ini ditulis oleh sarjana barat dan dia menempatkan pada sejarah. Ya, dia menempatkan dirinya begitu objektif, melihat dari luar ya tentang siapa kita sesungguhnya. Jadi informasi ini sebenarnya menambah referensi buat kita untuk kita pada saat ini kita di posisi mana sih gitu. Bahwasanya sejarah itu adalah guru yang paling jujur gitu yang menceritakan pada kita ya, bahwasanya tidak seperti yang sepicik yang kita bayangkan gitu. Iya. Jadi seperti gini guys. Jadi kayak tokoh sejarawan, saya bukan sejarawan. Bukan sejarawan, tapi saya meminta dia dari sisi akademisnya bahwa membicarakan sebuah pustaka atau kajian pustaka di mana ada satu referensi yang dibahas itu memang cara memandangnya tidak murni kita seperti membaca buku novel atau buku cerita-cerita biasa gitu ya. Tapi di sini karena ada penelitian yang memang advance yang sangat fokus sekali terhadap hal itu sehingga kajiannya itu termetode. Jadi karena berbicara disertasi sendiri kan kalau dari segi akademisnya kan sangat berat ya. Ya, dan ya walaupun mungkin ada kritik terhadap buku ini, tapi saya rasa juga saya belum mendapatkan ya naskah ya yang walaupun tadi saya cerita di awal ada disertasi yang menulis tentang ini, yang mengkritik buku ini, tapi saya belum bisa belum pernah membaca karya itu karena belum pernah diterbitkan. Tapi untuk sementara menurut saya ini karya yang sangat patut untuk dibaca. Jadi karena tadi saya bilang sejarah itu adalah guru yang paling bijak, paling jujur mengajarkan kita pada tentang masa lalu dan sebenarnya kita memposisikan diri kita pada saat ini seperti apa gitu. Jadi ya sejarah Van der Klaan itu menawarkan sejarah sosial budaya yang cukup kaya menurut saya, apalagi dia pendekatannya sejarah ekonomi, itu yang paling penting. Jadi persoalan hitam putih itu Van der Klaan itu melihat gitu, ada persoalan kita membangun institusi ekonomi ekstraktif misalnya yang serba tertutup hanya untuk kalangan begini, ini yang sebenarnya juga awal mula orang itu merasa tidak puas, tidak merasa diperlakukan etik, dan itu lahirlah pemberontakan gitu sebenarnya. Masa-masa itu. Jadi mungkin ini dulu guys ya. Jadi kita edit. Jadi gini ya, berbicara sejarah tadi udah dijelaskan terkait dengan isi di buku referensi kita terkait dengan sejarah Lombok. Ini dia untuk kalian lihat. Dan kedua di sini ini video pertama akan saya berikan kepada kalian karena sengaja saya ngambil latar belakang ini, cuman di sini terlalu banyak gangguan. Jadi nanti kita akan mencari tempat yang lebih asik, lebih terang untuk kita bahas lagi. Dan ini sebagai pengantar saja dulu. Dan semoga dengan pengantar ini kalian bisa tahu bahwa sejarah itu tidak murni harus berbicara hitam putih, baik buruk, penjahat sama yang pahlawan, penjahat enggak seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kalian tunggu saja di channel saya Lombok karena saya akan kembali mengulas buku ini bersama Pak Dr. Tufron dan pembaca buku bukan sejarawan. Karena beliau terlibat dalam penerjemahan ini karena yang menjadi Lengge Foundation ini adalah yang menerbitkan. So kita harus banyak juga konsultasi terkait dengan bagaimana sih cara melihat ini secara akademik, bukan hanya membaca seperti membaca cerita novel atau cerita-cerita fiktif yang lain. Bahwa sejarah ini pernah terjadi, namun mungkin saja ada yang sifatnya ada yang kalau bahasa sekarang kalau lebay gitu
Tapi ini dalam studi studi ilmiah. Jadi soal itu kan tentu sudah melewati ujian, betul. seleksi, koreksi dari supervisor. Tapi yang paling penting itu Mas Lian, budaya literasi kita, ya kita soal sejarah masa lalu itu ya kita terima saja gitu loh. Tanpa kita harus rejection atau menilai dari perspektif kita sekarang. Apa yang terjadi di masa lalu ya itu sejarah gitu. Itu sejarah dan kita harus terima gitu ya. kan. Baik buruk, pahit manis ya itu. Karena sejarah itu juga spion, guys. Saya pernah di episode sejarah itu adalah spion. Tapi bukan mantan. Jadi kita akan lanjut di mana kita nyari tempat yang lebih representatif untuk ngebahas ini, karena ini sebagai pengantar saja. Nanti kalau audionya kurang bagus atau terlalu banyak noise, kalian harap maklum, kami akan mengulang lagi, oke? Yang jelas ini adalah nanti pengantar. Kami undang Polantas hentikan di sana gitu supaya suaranya kayak noise. Yang jelas kalian tunggu video selanjutnya, kita akan mulai dari awal kupas ini lagi untuk kalau hasilnya ini bagus atau jelek juga kami akan mengulang karena ini ada sebagai pengantar. Oke, terima kasih Pak Dokter. Oke, Mas Lian. Kita lanjutkan. Jangan lupa ya like and subscribe. Jangan lupa subscribe, like and share. Oh gitu ya, like and share. Ulang. Jangan lupa like, subscribe and share. Sip. Calon YouTuber. Oke, dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Uut Notasari. Jangan lupa tonton terus channel Seko Lombok. Dan di Lombok itu tempat pariwisatanya bagus-bagus. Pokoknya jangan lupa kunjungi terus daerah wisata di Lombok. Keren banget Lombok. Love you.